I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to... Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Teresia Tiffany dengan nomor induk mahasiswa 1504 11 45 84, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan kelas B, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau, Angkatan 2015. Video ini merupakan tutorial pembuatan tugas 2 fisika dasar mengenai aturan sinus dan kosinus dengan menggunakan MATLAB. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas akhir semester 2 mata kuliah Fisika Dasar yang dibimbing oleh Bapak Ronald Mangasi Hutahuruk, STMT. Oke, di sini saya sudah mempunyai aplikasi MATLAB 2016. Untuk membukanya kita klik 2 kali. Kita tunggu sampai tampilan MATLAB terbuka. Oke, tampilan MATLAB sudah terbuka. Pada trial ini, kita ketik guide. Oke, sudah. Selanjutnya kita enter. Sampai tampilan Guide Quick Start muncul. Nah, ini dia. Kita pilih yang blank guide, lalu kita oke-kan. Oke, muncullah lembar kerja kita. Kita perbesar saja untuk mempermudah pengerjaan kita. Untuk pertama itu kita akan membuat judul dengan judulnya tugas 2 MATLAB aturan sinus dan kosinus, itu dengan menggunakan statistik. Nah, ini dia, kita klik lalu kita buat di sini. Untuk memudahkannya kita duplikat saja. Untuk di sebelah kiri itu untuk nama dan jurusan, di sebelah kanan saya akan membuat nama dosen dan link-nya dengan menggunakan statistik juga. Duplikat kembali. Ambil lagi statistik, buat di sebelah kanan. Duplikat kembali. Oke, selanjutnya kita buat di sini. Untuk mengganti tulisan statistik ini itu dengan klik 2 kali. Nah, sampai muncul tampilan ini. Oke, sudah muncul. Untuk selanjutnya kita ganti pada font size. Font size-nya untuk mengubah ukuran tulisannya itu menjadi 14. Lalu kita enter. Setelah itu font weight-nya kita ganti menjadi bold. Selanjutnya, untuk mengubah tulisan statistik ini, itu kita cari string, lalu kita ubah menjadi tugas 2 MATLAB. Lalu kita enter, setelah itu kita close. Nah, muncul seperti ini. Selanjutnya di bawahnya, kita klik 2 kali kembali. Pada font size-nya, kita ubah menjadi 14, lalu kita enter. Font weight-nya kita ubah menjadi bold. Selanjutnya statistik kita ubah menjadi aturan sinus dan kosinus. Selanjutnya kita enter. Setelah itu kita close. Lalu kita rapikan.
Nah, aturan sinus dan kosinusnya ini kan tidak nampak, kita perbesar saja. Kita rapikan dulu. Oke, sudah. Selanjutnya yang di sebelah kiri, kita klik 2 kali. Kita ubah font size-nya menjadi 10, lalu kita enter. Setelah itu font weight-nya kita ubah menjadi bold. Nah, pada stringnya itu kita ganti menjadi nama kita. Teresia Tiffany. Lalu kita enter. Setelah itu kita close. Untuk selanjutnya ini juga klik 2 kali. Lalu pada font size-nya kita ganti menjadi 10, enter. Font weight-nya kita ganti menjadi bold. Setelah itu stringnya kita masukkan name. Lalu kita enter. Setelah itu kita close. Untuk yang terakhir itu font size-nya kembali juga kita ubah menjadi 10, font weight-nya menjadi bold. Setelah itu stringnya kita ganti menjadi jurusannya MSPB, enter. Setelah itu close. Oke, kita rapikan dulu. Sudah. Selanjutnya di sebelah kanan, kita klik 2 kali. Lalu pada font size-nya kembali kita ganti, kita ubah menjadi 10, kita enter. Setelah itu font weight-nya kita ganti menjadi bold. Pada stringnya itu kita ketik dosen. Lalu kita enter. Setelah itu kita close. Untuk kolom keduanya, klik lagi 2 kali. Setelah itu font size-nya kita ganti menjadi 10, kita enter. Font weight-nya ganti menjadi bold. Terus pada stringnya itu kita masukkan nama dosen, yaitu Bapak Ronald Mangasih Hutalu STMT. Selanjutnya kita enter, lalu kita close. Yang ketiga juga begitu, font size-nya kita ganti menjadi 10, font weight-nya kita ganti menjadi bold. Setelah itu stringnya kita ganti, kita ketik nick bapak itu. Itu sudah. Oke, lalu kita enter. Setelah itu kita close. Nah, sudah. Lalu kita edit, kita rapikan. Ini juga bisa kita besarkan. Oke, kemudian untuk ini besarkan juga. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita mau membuat tabelnya, yaitu dengan menggunakan panel. Buat kotak itu dengan panel. Kita buat di sini. Selanjutnya masukkan lagi kotak di dalam ini dengan menggunakan panel. Ya, lalu kita duplikatkan saja. Lagi panel untuk kotak ketiga.
2 kali. Titelnya kita ganti menjadi aturan sinus. Lalu kita enter. Biar agak nampak, tidak kekecilan, kita ganti font size-nya menjadi 10. Nah, jadi setelah itu kita close. Lalu yang ini kita klik 2 kali, kita ganti titelnya menjadi input. Lalu kita enter. Setelah itu kita close. Itu juga dengan yang ini. Kita ganti titelnya menjadi output. Lalu kita enter. Setelah itu kita close. Yang ini juga begitu. Kita ganti titelnya menjadi eksekusi. Lalu kita enter. Setelah itu kita close. Lalu kita masukkan untuk membuat A, B, C di sini. Terus kolom nilai. Untuk yang pertama itu menggunakan statistik. Nah, kita klik. Selanjutnya kita buat di sini. Lalu kita duplikatkan saja. Untuk di output juga begitu, dengan menggunakan statistik, kita klik saja di sini, lalu kita duplikatkan. Lalu kita tarik, kita rapikan. Sudah jadi. Selanjutnya untuk mengubah website kita, itu kita duplikatkan kembali yang ini. Nah, tarik di sini. Tapi di sini kan masih aturan sinus. Jadi dia harus diubah dulu dengan klik 2 kali, ganti titelnya yang aturan sinus itu menjadi kosinus. Lalu kita enter, setelah itu kita close. Nah, sudah. Selanjutnya kita tukarlah, kita ganti yang statis ini, kita edit, klik 2 kali tadi juga. Pada stringnya kita ganti menjadi A. Kalau kita enter, lalu kita close. Ini juga begitu. Ganti menjadi B. Enter, lalu close. Pada yang ini kita mau membuat alpha. Alpha itu dimulai dengan huruf awalnya A. Kita buat aja A. Lalu pada font name-nya itu kita ubah menjadi simbol agar dia berubah menjadi alpha. Nah, muncullah bentuk alpha. Selanjutnya di output itu pada stringnya kita ganti menjadi C. Lalu enter. Setelah itu close. Yang ini kita mau membuat gamma. Gamma itu G, kita tulis saja G, lalu enter. Setelah itu pada font name-nya kembali kita ganti menjadi simbol. Lalu kita enter. Setelah itu kita close. Ini juga begitu. Kita membuat beta. Pada stringnya itu kita ganti menjadi B. Pada font name-nya kita ganti lagi menjadi simbol, lalu kita enter. Setelah itu kita close. Oke, sudah. Selanjutnya yang di
cosinus. Klik 2 kali. Selanjutnya klik 2 kali. Stringnya kita ganti menjadi A. Lalu enter. Close. Ini menjadi B. Enter. Lalu close. Stringnya menjadi C, enter, lalu close. Oke, sudah jadi yang aturan cosinus di kolom input, selanjutnya di kolom output. Klik 2 kali. Kita mau membuat alfa, yaitu dengan menulis A, lalu enter, setelah itu pada foneme-nya ganti menjadi simbol. Enter, lalu close. Yang ini juga begitu. Untuk membuat beta, kita ganti stringnya menjadi B. Lalu kita enter, setelah itu pada foneme-nya kita ganti menjadi simbol. Enter, setelah itu close. Nah, muncul. Juga begitu, kita ganti stringnya menjadi gamma, enter, setelah itu pada foneme-nya kita ganti menjadi simbol, lalu enter, setelah itu kita close. Nah, sudah jadi untuk yang ini. Selanjutnya kita akan membuat kolom angka, yaitu dengan menggunakan edit text. Klik edit text, lalu klik di sini. Lalu kita duplikatkan lagi dengan Ctrl D. Rapikan. Ambil lagi di teks, letak di output, duplikatkan. Sudah. Selanjutnya di teks lagi, letak di input pada aturan cosinus. Duplikat. Selanjutnya ambil lagi di teks, letak di output, duplikatkan kembali. Lalu kita rapikan dulu.
Setelah itu pada stringnya ganti menjadi 0. Enter. Ini juga begitu, klik 2 kali. Lalu pada stringnya ganti menjadi 0. Enter. Lalu close. Untuk memudahkan, tekan Ctrl tahan, tekan 2 kali. Selanjutnya pada stringnya ganti menjadi 0, lalu enter. Setelah itu close. Nah, pada outputnya juga begitu, tekan Ctrl tahan, pilih semua, lalu lepaskan Ctrl, lalu klik 2 kali. Lalu pada stringnya ganti menjadi 0, lalu enter. Lalu close. Nah, sudah jadi untuk input output aturan sinus, terus input output aturan kosinus. Selanjutnya pada kolom eksekusi itu kita masukkan pakai pas button. Oke, selanjutnya kita duplikatkan saja. Begitu juga untuk eksekusi diatur sinus. Lalu duplikatkan kembali. Oke, sudah. Selanjutnya kita ubah pas button, klik 2 kali, itu menjadi hitung, lalu enter. Setelah itu close. Ini juga diganti menjadi reset, lalu enter. Setelah itu close. Lalu yang ini juga begitu, kita ganti menjadi exit, enter, lalu close. Untuk aturan kosinus pada eksekusinya juga begitu, klik 2 kali. Setelah itu pada stringnya ganti menjadi hitung, enter. Juga jadi reset. Kita ganti menjadi exit. Lalu kita ambil lagi pas button, itu untuk kita buat di sini. Kita klik 2 kali. Lalu pada stringnya kita ganti menjadi exit method. Lalu kita enter. Setelah itu kita close. Nah, sudah jadi semuanya. Lalu kita save. Tampilan seperti ini merupakan tampilan untuk tempat kita memasukkan rumus untuk melakukan pencarian pada lembar kerja yang tadi. Oke, kita lihat dulu dari atas. Nah, di sini ada push button 7, ada push button 1, ada push button 2, terus ada push button 3, push button 4, push button 5, push button 6, dan push button 7 tadi yang di atas. Nah, push button ini itu yang ini,
yang hitung tadi itu menjadi post bottom 1. Untuk memastikannya itu kita coba klik lagi 2 kali. Lalu kita lihat, nah ini dia post bottom 1. Gitu. Terus yang reset itu sebagai post bottom 2, exit sebagai post bottom 3, yang hitung pada aturan kosinus itu sebagai post bottom 4, reset pada kosinus itu sebagai post bottom 5, exit sebagai post bottom 6, dan exit MATLAB itu sebagai post bottom 7. Oke. Lalu kita lihat. Untuk pertama kita masukkan rumus di post bottom 1. Di post bottom 1. Kebetulan saya sudah mempunyai rumusnya. Nah, untuk post bottom 1 itu rumus yang digunakan adalah yang ini. Lalu kita copy, kemudian kita paste di sini. Setelah itu post bottom 2. Lihat lagi rumus yang kita punya tadi, ini post bottom 2. Selanjutnya kita ambil yang ini. Lalu kita copy. Oke, untuk post bottom 3 tadi kan kita buat exit. Exit itu kita masukkan saja rumusnya adalah close. Selanjutnya post bottom 4. Post bottom 4 ini kita lihat lagi rumusnya. Nah, ini post bottom 4, rumusnya adalah yang ini. Terus post bottom ini. Oke, sudah. Post bottom 6-nya. Tadi exit juga. Kita masukkan lagi rumusnya adalah close. Bottom 7, selanjutnya itu tadi ada di atas. Nah, ini dia post bottom 7. Itu juga tadi kita tulis adalah exit MATLAB. Kita masukkan saja rumusnya adalah close. Oke, sudah selesai semuanya. Post bottom 7 udah, post bottom 1 sudah, post bottom 2 juga sudah. Post bottom 3 udah. Post bottom 4 dan post bottom 5 dan post bottom 6 juga sudah. Oke, sudah selesai memasukkan rumus, lalu kita klik run. Nah, muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan lampiran dimana untuk tempat kita menghitung. Nah, kita coba saja masukkan angka pada untuk aturan kosinus. Kita masukkan pada input itu untuk nilai A-nya 50, B-nya 40, terus untuk alfanya kita buat 45. Lalu output ini merupakan tempat hasil hitungannya. Kita klik hitung. Oke, muncul hasilnya seperti ini. Lalu untuk aturan kosinus itu juga pada inputnya kita masukkan untuk nilai A-nya itu 60, nilai B-nya itu 70, selanjutnya C-nya itu adalah 90. Outputnya ini merupakan hasilnya, kemudian kita hitung. Nah, muncul hasilnya. Reset itu untuk mengembalikannya kembali ke bentuk 00 kembali. Nah, coba kita klik reset. Nah, muncul dia kembali seperti semula, itu 000 lagi. Itu juga dengan untuk aturan kosinus, kita reset juga 00 juga. Untuk exit itu untuk keluar dia jadi. Oke. Oke,
demikianlah penjelasan saya mengenai MATLAB, mengenai aturan sinus dan kosinus dengan menggunakan MATLAB. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.